Nomor satu, ketika saya mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan pada kepala kantor saya akan A. berusaha meminta maaf lagi sampai dimaafkan. B. berusaha meminta maaf lagi berharap dimaafkan. C. meminta bantuan orang lain menjadi penengah. Ya, jawabannya teman-teman sekalian yaitu jawaban paling pas adalah B, teman-teman sekalian. Yang mana jawaban ini kita berusaha meminta maaf lagi berharap dimaafkan. Yang mana di sini segala meminta maaf lalu memperbaiki dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan supaya dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 2. Saat saya sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, maka saya A. mempelajari tugas tersebut sebelum menerima, B. dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya, C. meminta dia untuk mencari teman lain yang dapat mengganti. Iya, di sini ya teman-teman sekalian, nomor 2 ini yaitu kita itu harus selalu siap dalam melaksanakan tugas dengan mendaftarkan prioritas tugas yang lebih penting. Ya, jadi nomor 2 ini isiannya ya B, teman. B ini yaitu dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. Ini kita menggantikan ini yaitu kita sudah selalu siap dalam melaksanakan tugas, yaitu dengan daftar prioritas yang lebih penting, yaitu B, teman-teman sekalian. Terus nomor 3, bagi saya untuk menjadi ASN yang sukses, saya harus melakukan A. mengikuti perintah dan arahan pemimpin secara loyal dan penuh kepatuhan. B. melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. C. bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Ya, di sini nomor 3 isiannya yaitu kita sebagai ASN itu harus selalu mematuhi ketentuan dan aturan bekerja yang telah ditetapkan, yaitu ya, jawaban paling pas adalah C. Sebagaimana kita itu sebagai ASN yaitu harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan, ya teman-teman sekalian. Jangan sekali-sekali kita melawan arus selagi pekerjaan itu sesuai dengan SOP atau prosedur dalam pekerjaan kita. Lanjut ke nomor 4. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan A. menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu. B. mencari penyebaran isu dan melawannya. C. menerangkan keadaan yang sesungguhnya. Ya, di sini nomor 4 itu ya teman-teman sekalian, yaitu permasalahan dalam bekerja akan dapat diselesaikan dengan menjelaskan keadaan sesungguhnya dan bermusyawarah dalam mencari solusi. Yaitu jawaban nomor 4 itu adalah ya C, teman-teman. Kita menerangkan keadaan yang sesungguhnya dengan takut-takut karena mengambil keputusan itu sesuai yang ada atau memberi alasan yang tepat, yang benar itu kita harus menerangkan keadaan yang sesungguhnya, yang sebagaimana di sini tadi yaitu bermusyawarah dalam mencari solusi. Ya, lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman sekalian. Ya, soal nomor nomor 5 ya teman. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat
Anggota tim kerja memperhatikan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi, B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya, C. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Ya, nomor 5 ini sebagaimana itu pembagian tugas itu dilakukan berdasarkan kemampuan ya teman-teman sekalian dan keahlian bidang masing-masing anggota, yaitu dengan motivasi untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan tepat waktu merupakan salah satu kiat dalam kerja tim. Yaitu jawaban nomor 5 itu yang paling pas adalah ya B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Jadi itu ya teman-teman sekalian, nomor 5 ini jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 6. Saya ditugaskan pemimpin untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Ya, nomor 6 ini ya teman-teman sekalian, hasil dalam keputusan rapat akan diumumkan oleh pihak yang berwenang, yaitu tugas notulen itu kita itu adalah sebagaimana kita itu sebagai mencatat hal yang penting yang terjadi selama rapat, yaitu jadi jawaban paling pas adalah C, yang mana C ini tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Ya, itu keputusan yang tepat teman-teman sekalian. Daripada kita membocorkan hasil dari rapat keputusan itu padahal itu bukan wewenang kita, jadi kita termasuk orang yang ceroboh atau tidak bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kita emban. Itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 7. Saya mengerjakan tugas yang mendadak dan tugas harus segera diselesaikan. Saya selalu A. Bekerja dengan cepat apapun hasilnya, B. Bekerja dengan segera dan tetap berusaha menyelesaikan dengan sungguh-sungguh, C. Bekerja dengan tenang dan tidak terburu-buru untuk memulai. Ya, nomor 7 ini kita itu jangan terjebak ya teman-teman, yaitu dan paling pas adalah ya B teman-teman sekalian, yang mana B ini yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun mendadak dan dikejar waktu, yaitu supaya hasil pekerjaan tetap mengikuti standar kerja. Jadi pekerjaan itu tidak asal-asalan ya teman-teman sekalian. Jadi walaupun itu mendadak, namun kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh agar hasil yang kita dapat itu sesuai dengan standar kerja. Lanjut ke soal nomor 8. Menanggapi informasi baru, teman saya mengenalkan saya sebagai orang. Ingat, menanggapi informasi baru, teman saya mengenalkan saya sebagai orang yang A. Sering meragukan informasi yang diberitahukan teman, B. Mempertanyakan kebenaran informasi dengan mencari informasi tambahan, C. Mempercayai informasi tersebut jika disampaikan oleh orang yang terpercaya. Yaitu nomor 8 ini, setiap informasi yang diperoleh harus dicari tahu terlebih dahulu ya teman-teman sekalian, atau terlebih dahulu dalam kebenarannya dengan mencari informasi tambahan. Ya, jadi kita sudah cross check, sudah melihat, dan kita sudah mendapat informasi tambahan dari info yang lain, maka kita di sini termasuk orang yang teliti, tidak ceroboh ya teman-teman. Itu penilaian ini ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 9. Pendapat Anda
mengenai penambahan kuota beasiswa studi lanjut bagi ASN adalah A. Sebaiknya dialokasikan untuk program lain. B. Saya berusaha mendapatkan jika ada izin dari atasan. C. Setuju supaya rekan saya yang berminat melanjutkan studi bisa lebih banyak kesempatan. Ya, nomor 9 ini kita dibuat dilema ya teman-teman sekalian. Jadi yaitu semangat untuk menuntut ilmu itu di jenjang yang lebih tinggi harus selalu ada. Akan tetapi kita itu harus mengikuti kebijakan pimpinan. Yaitu jawaban paling pas adalah ya B teman-teman sekalian, yang mana saya berusaha mendapatkan jika ada izin dari atasan. Ya, kita kalau ada surat izin atau dalam surat perjalanan dinas maka kita harus ambil. Jika itu tidak diizinkan maka apa boleh buat, kita sebagai bawahan harus mematuhi apa-apa yang diberi oleh atasan, karena kita tidak tahu mungkin ada pekerjaan yang mendadak untuk kita nanti ya teman-teman sekalian. Jadi nomor 9 itu isian paling pas adalah B teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 10. Pendapat Anda mengenai kemudahan mengakses informasi lewat internet adalah ya, jadi ini soal kekinian ya teman-teman. A. Tergantung pemakaiannya. B. Mengganggu hubungan interpersonal. C. Memperluas wawasan dan meningkatkan referensi. Ya, nampak sekali ya teman-teman, di sini nomor 10 itu isiannya adalah C.